Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan vitamin larut air yang disusun oleh Hanan Warfia dan Ardiantino Fitrianto. Apa itu definisi vitamin? Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh karena vitamin berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Vitamin sangat berperan penting dalam metabolisme tubuh karena vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Fungsi vitamin secara umum adalah sebagai koenzim, terutama kelompok vitamin B, dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Vitamin larut air. Vitamin yang larut dalam air, komponen sistem enzim yang banyak terlibat dalam membantu metabolisme energi, tidak disimpan dalam tubuh dan dikeluarkan melalui urin dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, vitamin air perlu dikonsumsi tiap hari untuk mencegah kekurangan yang dapat mengganggu fungsi tubuh normal. Vitamin larut air dibagi menjadi dua, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin B kompleks dibagi menjadi 8, yaitu ada tiamin B1, riboflavin, B2, niacin, B3, piridoksin, B6, biotin B7, pantosenic acid B5, folic acid B9, dan cyanocobalamin B12. Vitamin B. Vitamin B terdiri dari 8 vitamin larut air yang berperan penting dalam metabolisme sel. Struktur kimia vitamin B berbeda-beda, yaitu ada yang seperti kristal putih, kristal merah, kristal putih kekuningan, dan berbentuk seperti cincin. Vitamin B memiliki komposisi yang berbeda-beda. Contohnya pada tiamin, mengandung zat sulfur tio dan nitrogen. Dan riboflavin, ikatan protein sebagai VAD dan FMN. Dan vitamin B6 memiliki 3 bentuk, yaitu piridoksin, piridoksamin, dan piridoksal, dan biasa disebut dengan vitamin B kompleks. Fungsi vitamin B diperlukan untuk 1. Menunjang dan meningkatkan laju metabolisme, 2. Mempertahankan kesehatan kulit dan tulang, 3. Meningkatkan sistem imun dan fungsi saraf, 4. Meningkatkan pertumbuhan dan pembelahan termasuk sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia, 5. Menurunkan resiko kanker pankreas, 6. Semua vitamin B larut air sehingga ekskresi yang berlebihan harus digantikan. Metabolisme vitamin B. Yang pertama, tiamin, yaitu diabsorpsikan secara aktif terutama di duodenum bagian atas yang bersuasana asam dengan bantuan adenin trifosfate atau ATP fase yang bergantung pada natrium. Tiamin yang dikonsumsi melebihi 5 mg per hari sebagai yang akan diabsorpsi secara pasif. Yang kedua ada riboflavin, diabsorpsi di bagian atas usus halus secara aktif oleh proses yang membutuhkan natrium untuk kemudian mengalami fosforilisasi sehingga menjadi FMN di dalam mukosa usus halus sebanyak 200 riboflavin, dan metabolitnya dikeluarkan melalui urin tiap hari. Yang ketiga, niacin di dalam usus halus dihidrolisis dan diabsorpsi sebagai asam nikotinat, nikotinamida, dan nikotinamida mononukleoida atau NMN. Kelebihan niacin akan dibuang melalui urin. Selanjutnya ada biotin. Biotin diabsorpsi secara aktif dalam duodenum dan ileum bagian atas serta disimpan atau digunakan setelah diubah menjadi biotinil 5-adenilat.
di dalam hati, otot, dan ginjal. Biotin dihidrolisis menjadi biotin di dalam plasma. Biotin dan metabolitnya dikeluarkan melalui urin dalam jumlah 6-50 gram per hari. Yang kelima, asam pantotenat dikonsumsi sebagai bagian dari KOA yang oleh enzim fosfatase. Dalam saluran cerna dihidrolisis menjadi 4 fosfopantotein dan asam pantotenat yang kemudian diabsorpsi. KOA disintesis kembali di dalam sel-sel hati. Asam pantotenat dikeluarkan melalui urin, terutama sebagian hasil metabolisme koenzim A. Yang keenam, sebanyak 50% jumlah vitamin B6 dalam tubuh akan disimpan dalam otot. PLP di dalam hati diikat oleh apoenzim yang beredar di dalam darah dalam keadaan terikat dengan albumin. PLP yang tidak terikat diubah menjadi asam piridoksat oleh enzim oksidase di dalam hati ginjal, yaitu metabolit utama yang dikeluarkan melalui urin. Yang ketujuh, folasin merupakan asam glutamat ditambah menjadi asam penteorat dapat diserap. Tahapan reaksi ini terjadi di dalam sel dinding usus. Setelah diserap, asam penteroat diangkut ke dalam sel, kemudian bergabung lagi dengan asam glutamat dan penteroat sehingga menjadi folasin. Yang kedelapan ada kobalamin. Di dalam lambung dibebaskan dari ikatannya dengan protein oleh cairan lambung dan pepsin. Kemudian segera diikat oleh protein khusus dalam lambung. Vitamin B12 dilepas dari faktor R di dalam duodenum yang bersuasana alkali oleh enzim protease pankreas, terutama tripsin, untuk segera diikat oleh faktor intrinsik. Nah, berikut ini ada tabel vitamin B kompleks, yaitu sumber dan kebutuhan yang diperlukan dalam vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks yang pertama yaitu ada tiamin. Sumbernya itu ada dari babi, produk olahan sereal dan kacang tanah, dan biji-bijian. Dan kebutuhan yang tubuh yaitu pada laki-laki 1,2 mg per hari, perempuan 1,1 mg per hari. Yang kedua ada riboflavin, sumbernya dari susu, jamur, bayam, biji-bijian. Dan kebutuhan untuk laki-laki 1,3 mg per hari, perempuan 1,1 mg per hari. Yang ketiga ada niacin. Niacin sumbernya dari daging, unggas, ikan, dan produk olahannya, roti, gandum, dan hasil konversi triptofan menjadi niacin. Kebutuhan yang diperlukan tubuh pada laki-laki 16 mg NE per hari dan perempuan 14 mg NE per hari. Yang keempat, asam pantotenat, yaitu dijumpai dalam berbagai jenis makanan. Untuk kebutuhan yang diperlukan pada tubuh dewasa yaitu 5 mg per hari. Dan biotin dijumpai dalam berbagai jenis makanan. Untuk dewasa kebutuhannya yaitu 3 mg per hari. Vitamin B6, makanan yang mengandung protein hewani, bayam, kentang, pisang, ikan, salmon, biji bunga matahari. Kebutuhan dewasa untuk usia 19-50 tahun yaitu 1, mg per hari. Laki-laki berusia di atas 50 tahun 1,4 mg per hari, dan perempuan berusia di atas 50 tahun 1,3 mg per hari. Dan ketiga itu asam folat, sumbernya dari sayuran hijau, hati, produk olahan sereal, kacang-kacangan, dan jeruk.
Kebutuhan tubuh yang diperlukan yaitu 400 mg per hari. Untuk wanita yang sedang mengandung atau menyusui maka dibutuhkan asupan yang lebih banyak lagi. Vitamin B12 sumbernya itu berasal dari produk makanan hewani dan produk olahan sereal. Kebutuhannya yaitu untuk dewasa usia 19-50 tahun 2,4 mg per hari. Dewasa usia 51 ke atas membutuhkan jumlah asupan yang sama tetapi direkomendasikan berasal dari suplemen tambahan. Dan ini ada vitamin C, sumbernya itu dari jeruk, stroberi, brokoli, dan sayuran hijau. Kebutuhan yang diperlukan tubuh pada laki-laki yaitu 90 mg per hari, perempuan 70 mg per hari. Untuk perokok dapat ditambahkan 35 mg per hari. Efek kelebihan dan kekurangan vitamin B kompleks. Yang pertama, ada kekurangannya yaitu vitamin B kompleks dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti beri-beri, kesemutan, kulit kering, mulut dan bibir pecah-pecah, timbul gangguan saraf dan kelelahan, sariawan dan gangguan pertumbuhan hingga sampai anemia. Yang kedua itu ada kelebihan vitamin B. Dapat berpotensi menyebabkan efek samping dari ringan hingga berat seperti gangguan neurologis. Vitamin C. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan yang sangat penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini dikenal dengan nama kimia atau produk nama utamanya yaitu asam askorbat. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas. Sifat vitamin C sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Sumber vitamin C pada umumnya hanya dapat di dalam panganan nabati, yaitu sayur dan buah terutama yang bersifat asam, seperti jeruk, nanas, rambutan, pepaya, gandaria, dan tomat. Vitamin C juga banyak terdapat di dalam sayur, daun-daunan, dan jenis kol-kolan. Nah, berikut ini ada kebutuhan vitamin C untuk kecukupan gizi yang dianjurkan dalam vitamin C. Silakan bisa disimak dengan baik. Fungsi vitamin C yang pertama yaitu untuk sintesis kolagen, sintesis karnitin, noradrenalin, serotonin. Yang ketiga, absorpsi dan metabolisme zat besi. Yang keempat, absorpsi kalsium. Yang kelima, mencegah infeksi. Keenam, mencegah kanker dan penyakit jantung. Selanjutnya, metabolisme vitamin C. Vitamin C akan diserap oleh usus dengan cara berdifusi sederhana atau dengan transport aktif. Efisiensi penyerapan oleh usus akan menurun dengan meningkatnya jumlah vitamin C yang dikonsumsi. Vitamin C diserap usus melalui mekanisme difusi aktif atau mekanisme transport aktif NA dependent, kemudian bersirkulasi di dalam darah dan mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Penyerapan vitamin C tergantung pada dosis konsumsi. Semakin tinggi dosis, ternyata penyerapannya akan semakin rendah. Vitamin C yang tidak diserap akan masuk ke dalam usus besar, menyebabkan perubahan tekanan osmotik sehingga feses berair dan berakibat timbulnya diare. Vitamin C diekskresikan melalui urin apabila kadarnya di dalam plasma darah lebih dari 1,2 sampai 1,5 mg per dl. Body pulse sama dengan 1,5 gram per dl. Selanjutnya, efek kelebihan dan kekurangan vitamin C. Kelebihan vitamin C berasal dari makanan tidak menimbulkan gejala, tetapi konsumsi vitamin C berupa suplemen secara berlebihan setiap hari dapat menimbulkan hiperosaluria
dan beresiko tinggi terhadap batu ginjal. Dengan konsumsi 5-10 gram vitamin C, baru sedikit asam askorbat dikeluarkan melalui urin. Resiko batu oksalat dengan suplemen vitamin C dosis tinggi dengan demikian rendah, akan tetapi hal ini akan menjadi berarti pada seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk pembentukan batu ginjal. Yang kedua, kekurangan vitamin C dapat menyebabkan skorbut dengan tanda awal antara lain adalah lelah, lemah, nafas pendek, kejang otot, tulang, otot dan persendian, serta kurang nafsunya makan. Kulit akan menjadi kering, kasar, dan gatal. Warna merah kebiruan di bawah kulit. Perdarahan gusi, kedudukan gigi menjadi longgar, mulut dan mata kering, dan rambut rontok. Di samping itu, luka sukar sembuh, anemia, kadang jumlah sel darah putih menurun, depresi, dan timbulnya gangguan saraf. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 5 tentang vitamin larut air. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.